Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan ratu-ratu tercantik di tanah Jawa. Ada beberapa ratu di tanah Jawa yang dikenal sebagai wanita tercantik pada masanya. Hal itu tentu saja wajar, mengingat seorang ratu merupakan pendamping raja yang memimpin ratusan ribu atau bahkan jutaan rakyat di kala itu. Sang raja tentu akan memilih wanita tercantik di antara rakyatnya untuk dijadikan pendamping dirinya. Memang melacak mengenai sejarah ratu tercantik yang pernah hidup di tanah Jawa tidaklah mudah. Minimnya peninggalan sejarah, khususnya mengenai kerajaan yang ada di masa sebelum Majapahit, menjadi penyebab hal tersebut. Oleh karena itu, sejarah istri-istri raja di tanah Jawa niscaya jauh dari harapan. Pengertian lain, banyak istri raja yang tidak diketahui sejarah hidupnya secara lengkap dan rinci. Sekalipun tidak semua istri raja di tanah Jawa dapat diketahui nama dan riwayat hidupnya, namun kami berusaha untuk menguak mengenai siapa saja yang tercantik berdasarkan informasi sejarah berupa prasasti, literatur, dan teori-teori sejarawan. Dapat disimpulkan beberapa ratu di tanah Jawa berikut ini menjadi yang tercantik pada zamannya. Pertama, Ratu Sima. Ratu Sima merupakan seorang istri raja Kartikeya Singa yang menguasai kerajaan Kalingga di tahun 648 sampai 674 Masehi. Setelah Raja Kartikeya Singa wafat, Ratu Sima menggantikannya sebagai pemimpin Kalingga. Pemerintahan Ratu Sima berjalan dengan sangat baik sehingga menjadikan saat itu menjadi masa kejayaan kerajaan Kalingga. Kita di sini tentu tidak akan membahas mengenai mengapa Ratu Sima bisa membuat Kalingga berjaya, tetapi lebih kepada pesona kecantikannya. Pesona Ratu Sima sebagai salah satu yang tercantik di Jawa tidak perlu diragukan. Pasalnya, sebelum menikah dengan Kartikeya Singa, ternyata ia pernah dilamar oleh dua raja lainnya. Kedua raja tersebut adalah Srijaya Nasa, penguasa kerajaan Sriwijaya, dan Tersusbawa, penguasa kerajaan Galuh. Ada beberapa sejarawan yang menganggap dikarenakan sakit hati pinangannya ditolak, Srijaya Nasa menyerang kerajaan Malaka yang masih punya hubungan persaudaraan dengan Kalingga. Kedua, Dewi Tara. Kecantikan Dewi Tara sebagai salah satu ratu tercantik di Jawa diabadikan dalam Babad Ramayana. Saking cantiknya Dewi Tara, di dalam Babad Ramayana disebutkan bahwa ia menjadi rebutan dua orang bersaudara, yaitu Subali dan Sugriwa. Namun di dalam kerajaan di tanah Jawa, Dewi Tara merupakan seorang permaisuri Samaratungga. Samaratungga merupakan Raja Medang di periode Jawa Tengah dari dinasti Sailendra yang memerintah pada tahun 812 sampai 833 Masehi. Diketahui bahwa Dewi Tara merupakan putri Darmasetu. Hasil perkawinannya dengan Samaratungga menghasilkan dua orang anak, yakni Balaputra Dewa dan Pramodawardhani. Kelak Pramodawardhani akan menikah dengan Rakai Pikatan, Raja Medang dari dinasti Sanjaya. Ketiga, Sri Pramodawardhani. Sebagai anak dari Dewi Tara yang memiliki kecantikan luar biasa, wajar apabila Sri Pramodawardhani anaknya memiliki warisan kecantikan darinya. Sri Pramodawardhani merupakan seorang ratu yang kuat. Ia memimpin Medang bersama dengan Rakai Pikatan suaminya. Pramodawardhani pula lah yang menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang dibangun sejak era pemerintahan Samaratungga ayahnya. Kerajaan Medang di zaman pemerintahannya juga berjalan baik dan makmur dikarenakan kearifannya ketika memerintah. Sri Pramodawardhani membebaskan pajak dari beberapa desa dengan harapan penduduknya ikut merawat Candi Borobudur. Tentunya ini merupakan tindakan bijaksana dari sang dewi sehingga rakyat mereka tidak terbebani. Keempat,
Dewi Laksmi. Dewi Laksmi merupakan istri dari Airlangga yang menjadi raja pertama kerajaan Kahuripan. Dewi Laksmi pantas dijuluki sebagai salah satu ratu tercantik di tanah Jawa karena kecantikannya terjadi peristiwa berdarah di saat melangsungkan pernikahannya dengan Raja Airlangga. Penyebab peristiwa berdarah tersebut dikarenakan Dharmawangsa Teguh, ayah Dewi Laksmi, menolak lamaran Haji Wurawari terhadap putrinya. Akibat penolakan lamaran tersebut, Haji Wurawari menjadi sakit hati sehingga ia menyerang acara pernikahan Dewi Laksmi dan Raja Airlangga. Dibantu tentara Sriwijaya, Haji Wurawari berhasil membantai hampir seluruh tamu di acara pernikahan tersebut, termasuk Dharmawangsa Teguh. Untungnya Airlangga dan Dewi Laksmi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan Wanagiri. Kelima, Ken Dedes. Tidak bisa dipungkiri lagi, legenda mengenai kecantikan Ken Dedes di Indonesia begitu tersohor. Sosoknya begitu penting dalam sejarah kerajaan Singosari dikarenakan kecantikannya yang menyebabkan pertumpahan darah. Konon saking cantiknya Ken Dedes, ia ditakdirkan hidup dengan karunia dan nestapa secara bersama-sama. Selain dianugerahi fisik yang cantik jelita, tingkah laku Ken Dedes juga disebutkan tanpa celah. Ken Dedes disebutkan tidak pernah berperilaku buruk. Walaupun hidupnya tidak selalu mulus, ketika masih gadis, keperawanannya direnggut paksa oleh Tunggul Amentung yang membawa larinya. Saat sedang hamil tua, Ken Dedes harus rela dinikahi oleh Ken Arok yang membunuh Tunggul Amentung. Ken Arok yang menjadi suami keduanya kemudian terbunuh oleh Anusapati yang merupakan anak hasil perkawinan dari Tunggul Amentung. Ken Dedes merupakan anak dari Empu Parwa yang merupakan seorang pertapa beragama Buddha, penguasa Tumapel. Aku, Tunggul Amentung, langsung terpesona ketika pertama kali melihat Ken Dedes. Sayangnya Empu Parwo tidak setuju putrinya untuk menikah dengan aku, Tunggul Amentung. Ketika Empu Parwo sedang bertapa, dibawa larilah Ken Dedes secara paksa oleh aku, Tunggul Amentung, untuk dijadikan selirnya. Kecewa dengan cara tidak baik yang dilakukan Tunggul Amentung, Empu Parwo kemudian menyumpahinya. Ia berkata, semoga yang melarikan putriku tidak lama mengenyam kenikmatan. Semoga ia ditikam dengan keris dan direbut istrinya. Sumpah Empu Parwo ternyata menjadi kenyataan. Dikarenakan berapa tahun kemudian terbunuhlah Tunggul Amentung oleh Ken Arok. Ken Arok kemudian menjadikan Ken Dedes sebagai permaisurinya ketika ia mendirikan kerajaan Singosari. Keenam, Siu Banci. Siu Banci merupakan putri kerajaan Campa yang kawin dengan Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Hasil perkawinan antara Prabu Brawijaya V dengan Siu Banci menghasilkan seorang putra bernama Raden Patah yang kemudian menjadi raja pertama di Demak. Kecantikan Siu Banci tidak bisa disepelekan, membuat Prabu Brawijaya tergila-gila kepadanya. Konon saking jatuh cintanya terhadap istrinya yang cantik jelita tersebut, Brawijaya sampai melupakan tugas-tugas negara yang harus dilakukannya. Atas desakan para penasihatnya, Brawijaya akhirnya harus rela mengasingkan istri tercintanya tersebut ke Palembang. Siu Banci kemudian menjadi istri Arya Damar, seorang adipati yang berkuasa di sana. Memang Siu Banci bukanlah seorang ratu yang berkuasa seperti beberapa nama yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hanya saja soal kecantikan parasnya tidak bisa kita nomor duakan, sehingga menurut saya ia pantas dimasukkan ke dalam daftar ratu tercantik di Jawa. Demikianlah sekelumit ulasan tentang ratu-ratu tercantik di tanah Jawa. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.